Halo kawan ATM, jumpa lagi dengan teman-teman ya. Dan sajian berikut adalah kisah-kisah akhir dari QQ Sentai Gogo Pipe, di mana setelah semua hewan Saima mengalami kekalahan fatal, Pierre sebagai penjaga Saima masih terus berjuang melanjutkan kisah-kisah Salamanders menghancurkan dunia permukaan. Maka ia dan para kroco mendatangi suatu tempat. Di sana ada robot pemadam yang handal, Big Dozer namanya. Kemudian setelah berhasil merampoknya, Pierre berpikir keras buat merubah robot itu jadi hewan Saima yang bermanfaat. Gimana kisah selanjutnya? Ya udah langsung aja ceki-ceki. Pierre menemukan kartu penukar kekuatan. Dengannya, kelak kekuatan hewan Saima akan merasuki robot pemadam. Dan jadilah ia seperti yang diinginkan, robot jahat dan terkuat. Melihat aksi Big Dozer, Matoy CS langsung menurunkan seluruh kekuatan Gogo Five. Victory Robo dikerahkan dan hasilnya justru kekuatan Big Dozer amat berbeda. Bukan air yang ia semprotkan, melainkan api. Melihat hal ini, Gogo Pipe mengeluarkan kekuatannya. Hasilnya temperatur Big Dozer meningkat. Lalu mendadak ia kembali mengecil. Pierre yang gak paham kenapa bisa begini, kebingungan oleh sebab tubuh Big Dozer menjadi panas. Dari hasil penelitian ulang, diketahui Big bukan lagi Big yang sebenarnya. Ia masih terjangkit hewan Saima. Untuk itu, Nagare hendak menghancurkan Big Dozer. Sungguh jadi dilema bagi So, sebab dia pernah punya kenangan indah semasa bersama Big, di masa sama-sama jadi petugas damkar. Beda dengan Nagare yang ilmuwan, sehingga ia mudah saja hendak membuang Big. Big Dozer banyak jasanya bagi dunia damkar, makanya gimana pun So harus menolong Big. Jadilah mereka kabur setelah So berantem dengan Nagare. Namun sekarang sepertinya perkataan Nagare terbukti. Big telah mencelakai manusia. So melihat dan mengalaminya sendiri. Lantas ia pun bertemu dengan Nagare yang mencarinya. Nagare sudah tahu apa yang terjadi. Sebetulnya dia pengen Big punya hati juga, tapi itu tak mungkin. Apalagi kini Big Dozer masih dikuasai sihir Saima. Bahkan dilaporkan Min, saat ini dia mengamuk di pesisir. Gogo Pipe pun bergegas ke TKP. Dalam dari semua ini tentu saja Pierre. Maka Gogo Pipe akan menyelesaikannya. Nagare yang akan urus Pierre. Namun di saat Pierre hendak dihabisi, justru Big tengah mengincar mobil tangki. Akhirnya Nagare dan So harus mencegah maksud Big dahulu. Oleh sebab Big memang sulit dikendalikan, mau tak mau mereka berdua jadi penghadang mobil tersebut. Lalu sampai pada kesimpulan, memang Big Dozer harus dihancurkan. Meski So masih terbayang-bayang di saat mereka bersama-sama dahulu. Matoy pun sangat kaget dengan keputusan mereka berdua. Akhirnya Big Dozer dimusnahkan, dan sayangnya Pierre berhasil kabur. Pierre mencari Bunda Grandien, bertanya kenapa kekuatannya masih kurang, sehingga ia terperosok ke dalam sebuah tempat yang asing. Berpindah pada Denus, dia amat bahagia. Hari ini, wacana kakaknya Zivelia bakal muncul lagi akan terwujud. Ia punya mainan baru, yakni parasit lelaki dan parasit wanita. Dengannya, Matoy akan merasakan kesakitan yang luar biasa. Nggak sampai di situ saja, bahkan parasit itu bisa menyedot energi si korban, lalu dimanfaatkan buat menambah energi lawannya. Makanya dengan terkurasnya energi Matoy yang dipindahkan ke Zilfeza, ia pun bisa hadir kembali ke bumi. Hewan ini amat kuat, mencengkram korbannya. Upaya apapun nggak bisa melepaskannya, bahkan lewat jalan operasi. Rasa yang diderita Matoy juga nggak tanggung-tanggung, bisa dilihat dari mimik wajahnya. Hebatnya Matoy, meski dia sedang sekarat, namun dia nggak pernah merengek. Matsuri membenarkan ucapan ayah mereka. Di saat terdesak oleh gempuran Zilfeza, sampai-sampai Profesor Mondo meminta Go Liner membantu menyelamatkan Gogo Pipe. Hari ini, keluarga Saima kembali bersatu. Dengan hadirnya Zilfeza, Denus amat bergirang hati. Cita-citanya menghancurkan Gogo Pipe bakal kesampaian.
Info dari Min, energi negatif muncul lagi. Lalu pesan Profesor, kalau parasit itu dikendalikan sihir Saima, maka yang harus dikalahkan pengendalinya. Gogopaip pun berangkat demi abang mereka. Terjadi pertarungan sengit antara 4 Gogopaip melawan 3 bersaudara Saima. Setiap kali Zelpeza menambah kekuatannya, maka Matoi akan mengalami rasa sakit luar biasa. Dan bila sampai mengakibatkan yang fatal, maka kekuatan Zelpeza akan sempurna. Di balik kekalahan 4 Gogopaip, tiba-tiba mereka menyadari ada hal penting yang harus mereka perjuangkan, yakni keselamatan abangnya. Maka mereka harus terus bersemangat. Melihat kebangkitan 4 Gogopaip kembali, Denus sampai heran, kok bisa? Apa penyebabnya? Lalu adik-adik Matoi ini mendapat pelajaran dari reaksi parasit yang ada di dada Zelpeza. Mungkinkah bila parasit penghubung itu dihancurkan, akan menetralkan parasit yang ada pada Matoi? Kemudian mereka pun sepakat menghancurkan parasit penghubung itu, dan hasilnya emang ajaib. Terjadi perubahan, energi itu berbalik pada Matoi semua, sehingga mampu melepaskan cengkraman parasit pada dada Matoi. Matoi selamat. Berbeda 180 derajat dengan Zelpeza, ia menjadi lemah. Kekuatannya sirna. Denus jadi khawatir dengan abangnya. Tanpa kekuatan Matoi, kekuatan abangnya nggak bakal pulih. Lalu Denus berpikir, inilah saatnya berjuang bersama abang mereka. Lalu ia akan memberikan energinya pada Zelpeza. Namun rencana itu diketahui Gogopaip. Lantas mereka harus mendahului, dan Denus berusaha melindungi Zelpeza. Akibatnya tentu saja ia mengalami hal di luar dugaan. Satu-satunya wanita penerus Saima pun gugur. Kobolda amat marah lalu menyerang Gogopaip. Dan di sisa hidupnya, Denus mau abangnya memakai energi terakhirnya buat mengalahkan Gogopaip. Lalu Denus pun KO. Dengan penuh dendam membara, Zelpeza akan membalas hal ini. Gogopaip harus menerima akibatnya. Syukur saja Matoi datang. Jadi kekuatan Gogopaip kembali komplit. Belum kejadian pertarungan sengit di antara mereka, tiba-tiba bumi kembali bergetar. Tak lama Pierre datang membawa kabar kalau Bunda Grandien telah memperoleh sihir yang sempurna. Untuk itu, keluarga Saima pilih pergi. Sementara Gogopaip bisa berlapang dada dan Matoi juga belum terlihat pulih 100%. Di tempat lain, terlihat Bunda Grandien berhasil mendapatkan sihirnya kembali, sehingga tubuh separuhnya kini kembali sempurna. Dengan kekuatan baru, ia yakin bakal menghancurkan dunia permukaan, terutama penjaga bumi Gogopaip. Dan konon, energi negatif telah masuk ke bumi lewat angkasa sejak 4 miliar tahun yang lalu. Waktu yang cukup buat penyihir hebat, Grandien bangkit. Ia dielulukan oleh pengikutnya. Profesor Mondo telah mengetahui posisi dimensi Saima, yakni dekat stadium. Dengan demikian, memudahkan Gogopaip buat menggerebek markas mereka. Namun, karena Matoi masih belum pulih benar, mereka sedikit mengulur waktu, sekaligus mempersiapkan taktik jitu buat mengalahkan penyihir hebat itu. Sementara itu, Kobolda yang pengen diangkat jadi Raja Neraka harus membuktikan dirinya memang layak untuk itu. Ia harus mengalahkan Gogopaip. Namun, Pierre nggak yakin. Apa dia mampu mengemban tugas seberat itu? Bagi Grandien, dia hanya bidak. Walau mati sekalipun, nggak ngaruh apa-apa. Luar biasa. Zelpeza diam-diam mendengarkan ucapan bundanya. Tujuannya hanya sebagai pengumpan. Bila Gogopaip kepancing hingga ke dimensi Saima, maka Grandien yang akan urus semuanya. 4 Gogopaip yang mencari jalan ke dimensi Saima akhirnya bertemu Kobolda. Dengan taktik jitu, Kobolda bisa kejebak buat nunjukin jalan. Sayangnya keburu datang Zelpeza, sehingga Kobolda nggak sempat nunjukin jalan ke dimensi Saima. Bagi Bunda Grandien, biarkan mereka masuk ke Saima Road. Lalu, tanpa diduga, Gogopaip melintasi dimensi waktu, lalu muncul di dunia Saima. Mereka baru paham telah berada di dimensi Saima. Dikatakan Grandien, di sini kekuatan Kobolda bertambah 100 kali lipat lebih. Dia mempersilahkan Kobolda menghabisi Gogopaip. Zelpeza berusaha mengingatkannya, ia akan bantu. Kobolda nggak butuh bantuan orang lain. Ia akan membuktikan bisa jadi Raja Neraka. Sementara itu, Matoi telah sampai di stadium. Sambil memegang dadanya, dia mencari pintu masuk ke dimensi Saima. Di dimensi Saima, Gogopaip memang merasakan kekuatan Kobolda jauh lebih dahsyat. Tapi mereka nggak boleh menyerah, harus terus semangat. Dan Kobolda pun bisa diserang balik. Melihat hal ini, Bunda Grandien memerintahkan Zelpeza bantu adiknya. Senjata Kobolda secara otomatis pindah ke tangannya.
Semula Zilpeza nggak bersedia, sebab bila ia menembak akan mengenai adiknya pula. Tapi bagi Bunda Grandien itu tidak mengapa. Zilpeza tetap nggak mau. Sampai akhirnya sihir Grandien mengalihkan senjata itu ke arah Kobolda. Suara letusan keluar sampai ke telinga Matoy. Namun ia nggak tahu di mana asal suara itu. Dan benar saja Kobolda jadi korban. Ia pun pergi selama-lamanya. Ambisi sang Buddha emang sadis ya. Zilpeza nggak habis pikir, padahal Kobolda selalu menyayanginya dan dia harus menghabisi adiknya sendiri. Semua pada bingung, termasuk Gogo Paip. Kok ibu bisa tega ya pada anak-anaknya? Dan diketahui keberadaan anak-anaknya hanyalah buat dimanfaatin, alias boneka cita-cita Grandien. Dan terakhir, tubuh Zilpeza dijadikan api yang membakar Gogo Paip. Oleh sebab kekuatan api itu berasal dari tubuh Zilpeza, sampai-sampai pakaian anti hajat Gogo Paip mulai meleleh. Syukurlah Matoy segera mengetahui jalan menuju dimensi Saima, yakni lewat menara api stadium. Matoy pun masuk. Di dalam dimensi Saima, dia nggak nyangka Zilpeza memberinya tahu api ini dikendalikan Grandien, maka ia harus mengalahkan Grandien di menara kastil Saima. Semula Goret heran kenapa Zilpeza baik hati padanya. Rupa-rupanya Zilpeza salut pada Matoy yang selalu setia pada prinsip kekeluargaan, menyayangi adik-adiknya, dan akhirnya Zilpeza pergi pula menyusul Kobolda. Goret akan mengalahkan Grandien agar adik-adiknya selamat. Tentu nggak mudah menemui Grandien. Berbagai rintangan harus dilewati, sampai akhirnya Matoy bisa berjumpa dengan Grandien di Saima Paradiko. Ia salut pada Matoy. Matoy yang harus berpacu dengan waktu demi adik-adiknya nggak bisa buang-buang waktu basa-basi dengan mak lampir. Dia langsung menyerang, tapi apa daya, di hadapan penyihir hebat, Matoy nggak ada apa-apanya. Ia bagai ongol-ongol dibanting ke sana kemari. Lalu tiba-tiba Grandien terkejut melihat kekuatan Matoy yang nggak ada matinya. Dari mana kekuatan sumber itu? Ia kata ini berasal dari semua kekuatan adik-adiknya yang menyatu dalam dirinya. Maka dalam suatu kesempatan Matoy berhasil menyarankan hook super ke perut Grandien sehingga memuntahkan api di mana-mana, membakar habis singgasananya. Akibatnya adik-adik Matoy bisa keluar dari dimensi Saima. Mereka berada di trek lari Olimpiade Tokyo dan Matoy, bak juara lari Olimpiade, menyapa adik-adiknya. Mereka pun bertemu kembali. Mereka bahagia telah mengalahkan Grandien. Apa benar? Tak lama Grandien muncul pula. Kali ini ia akan menunjukkan kemampuan sebenarnya. Lalu Goliner meluncur. Penggabungan robot-robot pun berlangsung. Terlihat jelas pertarungan dua dimensi yang berbeda. Kekuatan teknologi melawan kekuatan sihir. Dengan kekuatan teknologi mampu menghasilkan tenaga super dahsyat, tapi ia nggak bisa menghilang seperti Grandien. Lalu diam-diam menyerang Victor Robo. Adik-adik Matoy panik. Matoy berusaha menenangkan mereka. Mereka punya scanning. Dengannya dapat mencari keberadaan Grandien. Benar saja, ia nampak. Lalu tembakan pun dipersiapkan. Grandien tak berdaya menahan serangan itu, sampai akhirnya ia benar-benar meledak, jadi dadar gulung belum matang. Gogo Paip amat berbahagia. Akhirnya dengan kekuatan kekeluargaan, mereka berhasil mengalahkan penyihir hebat Grandien. Namun apa benar, Pierre pun kaget. Ternyata ancaman penyihir Grandien masih ada. Justru ia telah menguasai bumi, hari di mana ia akan memerintah bumi baru saja dimulai. Grandien telah lepas dari dagingnya. Tubuhnya berganti dengan energi dan siap menghancurkan umat manusia. Pierre menyaksikan semua itu. Jadi apa yang dikatakan Komisaris Inui, bumi sudah dalam keadaan aman, meleset. Ia harus kembali kerja keras, membantu mengevakuasi banyak warga. Kabarnya dua hewan penghancur telah dikirim. Dan Gogo Paip baru menyadari tubuh yang mereka hancurkan tempo hari hanyalah tubuh sementara. Identitas asli Grandien adalah energi negatif itu sendiri. Gogo Paip harus turun gunung lagi. Pertama yang akan dibangkitkan adalah Salamandes. Pierre memberikan serpihan Salamandes pada Grandien. Yang kedua adalah Zilpeza. Untuk yang terakhir ini hanya sebagai kacung Salamandes. Ketika ditanyakan kenapa ia balik lagi, dikatakan Salamandes ia memang durhaka pada Bunda Grandien. Tapi tubuhnya bisa dimanfaatin sebagai senjata dan Gogo Paip langsung merasakan kedahsyatannya. Matoy meminta adik-adiknya mengalahkan Salamandes dan Zilpeza. Mereka akan mengevakuasi anak-anak yang terjebak dalam gedung. Dalam keadaan terdesak, Nagare mengingatkan Zilpeza kembali. Kenapa ia mau jadi kacung adiknya?
lalu tentang kekejaman ibu mereka. Kemudian ingatan Zenpeja perlahan kembali pulih. Dia ternyata amat penyayang dengan adik-adiknya. Pantaslah Denus pernah bilang, abangnya ini yang paling baik dari Saima. Ia terus menyayangi adiknya Salamandes, tapi sebaliknya ia nggak mau mengakui Zenpeja abangnya. Sampai akhirnya inilah yang terjadi. Sangat mengagetkan. Zenpeja pun KO di tangan adiknya. Untung kesempatan ini dipakai Gogo Five buat mengalahkan Salamandes. Sampai akhirnya ia pun KO. Lagi-lagi Grandien memanfaatin hati kedua putranya yang tersisa. Mereka diubah jadi raksasa. Mereka jadi monster penghancur. Sebagaimana kejahatan tetap nggak terus-terusan menang, pada akhirnya mereka dikalahkan Victory Robo. Kedua monster penghancur Grandien tamat. Lagi-lagi, Bunda Grandien gak bersedih meski mengorbankan kedua putranya. Ia akan menjadi penguasa tunggal katanya. Luar biasa. Di kejauhan, di suatu tempat tampak Ibu Tatsumi. Sepertinya sehat-sehat aja. Apa benar ya? Sepertinya emang benar. Ia seperti Ibu Matsuri. Kata dokter, ia koma selama 8 tahun. Dan hari ini, ia mulai sadar. Ia cerita selama tidur panjangnya, bermimpi anak-anaknya melawan makhluk mengerikan. Ia berharap nggak terjadi apa-apa dengan anak-anaknya. Semoga ya Bu. Hanya saja, sepertinya Max Victory Robo, Liner Boy, dan Mars Robo mengalami kekalahan berat. Grandien terus-menerus menyuplai energinya pada dua dewa penghancur. Bahkan, Bai Area 5 pun tak luput dari serangannya. Sehingga Profesor meminta Kyoko menyerahkan bag rahasia pada anak-anaknya. Di dalamnya berisi plan B dan robot yang baru. Sementara itu, Mato yang dikira nggak selamat bersama adik-adiknya sudah ngerasa nggak punya harapan lagi buat ngalahin Grandien. Sebab semua senjata andalan telah hancur. Bahkan mereka nggak mendapat supply seperti biasa dari Bai Area 55. Mereka belum tahu kalau Matsuri dan Domon telah menemukan robot terakhir, ciptaan ayah mereka. Hebatnya robot ini bisa dikendalikan dengan pikiran mereka. Dan di detik-detik akhir Matoi dan adik-adiknya akan di-KO, Robo baru hadir. Harapan baru muncul. Dengan demikian, mereka bisa mengalahkan Saima dengan hati mereka. Dan ada kabar baik, Matsuri ternyata telah menerima telepon dari ibu mereka. Ternyata ia memang masih hidup. Dan ini semua karena kekuatan kepercayaan. Itu yang tak dimiliki Saima. Kepercayaan mampu meningkatkan energi positif. Saima pun hancur. Grandien masih nggak percaya. Cerita pun berakhir. Ternyata kekuatan kepercayaanlah yang bisa mengantarkan keluarga Tatsumi kembali bersama. Mereka percaya ibu mereka masih hidup, dan ayah mereka percaya mereka mampu mengalahkan Saima. Kekuatan kepercayaan adalah ikatan Gogo Five. Mission complete. Sayonara.